Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sekarang saya baru sadar dan ngerti loh ya. Ini tuh apa ya? Ibarat maling teriak maling, nuduh orang sosmed, ternyata mereka sendiri pelakunya. Apaan sih, Min? Jadi gini, kita tahu kan tiap kali Persib main itu kan pasti diposting nih sama Instagramnya Persib. Itu kan di postingan itu banyak banget komentar-komentar nih yang katanya para pendukung Persib. Dan banyak komentar-komentar seolah-olah ini mereka ini menamain mereka bobotoh, tapi kok malah ngejatuhin Persib. Ada yang hujat pemain, ada yang hujat pelatih, bahkan ada yang nyuruh pemain out dan pelatih out. Bener dong? Ternyata setelah kami lihat di postingan salah satu akun supporternya Persib, ya kami baru paham kalau kayak gini. Ternyata nggak semua orang yang berkomentar itu adalah supporternya Persib. Dan orang-orang yang berkomentar-komentar negatif itu ternyata bukanlah supporternya Persib. Ya kami nggak mau sebutin lah supporter mana ya. Silahkan baca sendiri ya di akun Instagramnya Segala Persib ya. Dan memang kalau kami perhatikan ya di sosial media, kalaupun kalian sering scroll media sosial, itu kan setiap klub lain ya, klub lain itu kalau misalnya kurang bagus, kurang nggak menang ataupun kalah gitu kan, itu jarang banget loh ada banyaknya postingan-postingan yang nyindir, nyinyir ataupun menyalahkan gitu kan. Kalaupun ada yang menyalahkan mungkin ya akan dituduhkannya ya kepada tim dengan julukan sosmed, betul dong? Padahal kan belum tentu itu dari supporternya Persib sendiri yang berkomentar. Tapi ketika Persib kalah, itu yakin di setiap sosial media itu berjubel akun-akun yang memposting ulang seolah-olah mereka ini tuh ngakunya bobotoh, bilang hujat inilah, hujat itulah. Bahkan ada yang secara terang-terangan akun mereka itu akun supporternya tetangga, tapi hujatnya Persib. Itu sebuah fakta loh ya. Komentar loh Persib kalah sama Persijap. Baru awal musim udah jatuh, Persijap mah udah kedinginan di papan atas. Contoh nih, salah satu akun dari ya supporternya tetangga ya. Ini kan ada yang hujat siapa? Jordi Amat. Nyalahinnya siapa katanya? Klub Embe katanya, supporternya Embe yang menghujat Jordi Amat. Lah, lu tahu dari mana? Lu udah periksa belum? Kan kalau gini artinya maling teriak maling dong. Mereka nuduh supporter Persib sosmed, tapi pelakunya mereka sendiri. Ini bukan kami yang ngomong lu ya, tapi baca sendiri di akun ini nih. Oh jadi gitu ternyata. Cukup tahu aja lah ya. Dan ini mungkin lo ya, ini pun berlaku ke timnas juga lo ya. Kalau timnas main kan kita sama-sama tahu lah, banyak tuh supporter-supporter yang menghujat pemain timnas, hujat pelatih timnas dan lain-lain gitu kan. Ya kami nggak tahu. Kebanyakan yang nuduh katanya ini supporternya Encip nih katanya yang ngomen kayak gini. Tapi kalau kalian baca nih ya, di salah satu unggahan ini silahkan baca sendiri. Ini juga ada sebuah postingan ketika Jens Raven main di timnas itu kan dihujat habis-habisan tuh. Silahkan baca sendiri nih. Ini komentar-komentarnya ini berasal dari orang mana? Ketahuan kok. Ini tulisannya tulisan orang mana dan bahasanya bahasa mana? Pertanyaannya adalah jika benar para pelaku ini berasal dari satu daerah yang katanya SDM-nya paling tinggi se-Indonesia, apakah kelakuannya harus seperti ini? Apakah sebegitu parahnya akhlak dan kebencian kalian? Maaf lo ya, kami ini cuma bicarakan sebuah fakta aja lo ya. Nggak mau nyudutin satu dua belah pihak. Tapi buat apa ya? Buat pembelajaran atau introspeksi diri aja. Jadi buat kalian yang nonton video ini, yang bukan di luar supporternya Persib atau Persija, ini yang bukan supporter Persib atau Persija lo yang nonton video ini ya. Kalau kalian melihat postingan-postingan di Timnas lah, di Persib lah, atau Persija atau lain-lain, ketika banyak komentar-komentar atau postingan-postingan di sosmed yang kalian scroll itu ya kalian udah tahu lah ya, ini tuh cuma kerjaan orang goblok aja sebenarnya.
Lanjut, beredar sebuah info yang berawal dari NDRC Indonesia. Katanya saat ini di Liga 1 atau Super League musim ini ada 3 tim di Liga Utama atau Super League yang terkena kasus tunggakan gaji. Tim yang pertama itu adalah PSM Makassar. Tim yang kedua adalah Persis Solo. Nah, tim yang ketiga ini lucunya kami pribadi nih dilarang menyebutkan lo ke publik siapa klub tersebut. Katanya jangan disebutin ke publik. Tim ini tuh dilindungin banget sama PT Liga dan Federasi. Ya, tahulah ya, tebak sendiri aja. Tim mana tuh? Kami udah kasih clue-nya ya. Clue-nya apa tuh? Ya tadi bilang dilindungin banget sama Federasi dan PT Liga. Dan sebenarnya clue lainnya adalah tim ini tuh dari musim lalu juga udah kena kasus yang sama ya. Nah, kami kenapa dilarang untuk mempublikasikan siapa tim ketiga ini? Katanya sih ini ada kata-kata ataupun omongan dari petingginya klub si tersebut. Katanya bilang gak usah dipublikasikan, ini cuma masalah sepele kok, cuma masalah ya telat berapa hari aja katanya, ini bisa kok kami atasin itu katanya. Makanya kami nggak boleh nyebutin. Tapi ya namanya media sosial zaman sekarang itu ya, walaupun kami nggak nyebutin juga pasti nanti juga ada kok yang upload. Bukan kami sih, tapi pasti ada yang upload, karena kan yang namanya informasi itu bisa dengan mudah tersebar di era media sosial seperti sekarang. Jadi tungguin aja lah, kami nggak mau nuduh tim mana itu. Ya silakan saja, tungguin aja, nanti juga ada yang upload sendiri kok. Dari tebak-tebak aja dulu. Cuma kemarin saat ada sebuah akun yang memposting soal ini banyak banget yang berkomentar katanya, pasti Persib nih, ini udah pasti Encip nih yang nunggak gaji, kan belanjanya besar-besaran, pasti nggak kebayar tuh gaji pemainnya. Ya itu adalah beberapa ya komentar dari oknum, kita ngomongnya oknum aja lo ya, supporter yang bilang begitu. Bukan supporter sih, mereka ini apa yang bilangnya ya, nggak tahu deh. Kalau supporter nggak bakal begitu ya. Tapi benarkah Persib yang nunggak gaji tapi kok bagi-bagi duit kayak gini ya? Minimal ya bisa dapat uang saku tiap pertandingan gitu kan. Nggak usah nungguin harus cair dulu dari badan usaha milik. Borneo FC kembali menang di pekan ke-6 ini, yang artinya 5 laga secara berturut-turut Borneo FC ini selalu menang, alias jadi satu-satunya tim sampai pekan ke-6 ini yang belum tersentuh dengan kekalahan apalagi hasil imbang. Semuanya full 3 poin. Di pekan ke-6 ini Borneo kembali menang 1-0 atas Persis Solo. Tapi buat kami pribadi kemenangannya dengan satu kontroversi yang sangat mencolok, yakni gol Kodai Tanaka dari Persis Solo dianulir yang dianggap offside. Padahal dalam tayangan ulang jelas posisi Kodai Tanaka ini masih di belakang garis pertahanan Borneo FC. Lucunya wasit yang bertugas waktu itu nggak cek monitor VAR lo ya, cuma dengerin saran dari wasit VAR. Sementara kita tahu wasit VAR itu lebih kuasa dibandingkan wasit utama. Nah, gimana komentar kalian? Ya kalau buat kami pribadi sih kejadian-kejadian seperti ini kalau menyelimuti sebuah tim yang ya nggak jauh-jauh dari warna itu ya, kami nggak nyebutin timnya lo ya. Ya pasti ada terus kontroversi-kontroversi yang akan menyelimuti setiap laganya. Bahkan kalau kami urutkan musim 2023-2024 ada satu pertandingan yang sangat mencolok. Itu dalam satu pertandingan ada 7 kejadian, 7 pas 9 ya. Kejadian kontroversi yang nggak dilihat sama wasit. Kalau nggak salah waktu itu lawannya PSM Makassar deh. Nah kalau kita melihat klasemen sementara pekan ke-6 ini sebenarnya sih hampir sama dengan musim kemarin, dimana 5 atau 6 pekan musim kemarin pun sebenarnya Borneo FC ini berada di puncak klasemen. Bedanya kalau musim lalu di pekan ke-6 Borneo udah tergusur sama Persebaya. Pekan ke-7 tetap masih ada Persebaya juga. Nah pekan ke-8 justru Bali United yang ada di puncak klasemen. Sementara Borneo di pekan ke-8 itu justru merosot ke posisi 5. Nah di pekan ke-9 naik lagi ke posisi 10, posisi 3. Dan pekan 10
naik lagi ke posisi utama. Tapi ternyata di akhir paruh musim cuma finish di urutan ke-9. Apakah ini akan mengulang hal yang sama dengan musim kemarin, ataukah musim ini Borneo FC akan lebih konsisten dibandingkan musim kemarin? Ya buat kami sih yang nggak mungkin, ya bisa aja Borneo FC jadi satu-satunya tim yang dari awal musim sampai akhir musim selalu di puncak klasemen. Ya kalau sering dibantu wasit apa nggak bisa. Cuman ya rekor tersendirinya adalah jadi satu-satunya tim di Liga Indonesia atau Liga 1 ya, sejak Liga 1 yang mampu raih 5 kali kemenangan secara berturut-turut di awal liga. Lanjut, nah di pekan ke-6 ini selain Persib Bandung yang menang dramatis atas Arema FC dengan cuma pakai 10 pemain aja, ada Persita Tangerang juga nih yang menang dramatis 1-2 dari Persijap Jepara dengan Persita pun pakai 10 pemain. Loh, ono opo toh Jap? Kemarin aja bangganya minta ampun saat bisa ngalahin tim back to back sampai 7 hari 7 malam diposting sana sini. Lah kok piye saiki kalah karo tim degradasi. Padahal ya kalau Persita Tangerang kalah lawan Persijap Jepara di pekan ke-6 ini bakalan seru nih buat kami karena Carlos Peña udah pasti out nih. Tapi kok tiba-tiba bisa menang ya Persita? Ada apa nih ya? Apakah lantaran Carlos Peña ini tuh dekat dengan manajer timnas dan mendapat dukungan dari federasi gitu? Wah. Kemarin ini pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares pun sama di ujung tombak ya. Bisa dipecat juga kalau kalah lawan Persija. Tiba-tiba menang, akhirnya selamat juga. Sekarang Carlos Peña pun di ujung tombak, di ujung tanduk. Tiba-tiba Persitanya menang jadi selamat. Apa sih di negeri ini yang nggak bisa diatur gitu loh? Kan kata mereka juga, kami tuh nggak fokus di liga, tapi kami ngatur liga. By the way, inilah kondisi bus yang membawa rombongan supporter Persita Tangerang saat away ke Jepara. Berita ini pun kami nggak tahu nih. Ini kondisi atau kejadian ini posisinya di mana nih? Kami pun nggak tahu, nggak dapat berita yang valid, yang informasi yang jelas ini posisinya di mana ya. Yang pasti kalau kami tahu memang ini adalah bus rombongan dari supporternya Persita Tangerang. Tapi buat kami gini loh ya, apa yang terjadi ini harusnya jadi pelajaran dan membuka mata dan membuka kebencian kalian. Jika yang namanya supporter anarkis itu ada di mana-mana, nggak di mana-mana juga ada. Dan mereka itu nggak peduli siapa korbannya. Tapi giliran ketika kejadian seperti ini menimpa supporter Persib, pasti akan ada postingan dan bilang kayak gini, makanya kalau bertamu itu yang sopan. Lah gimana tuh dengan kasus ini? Ada masalah apa supporter Persita dengan supporter Persijap? Kan nggak ada sejarahnya supporter Persijap ini dengan supporter Persita musuhan. Nggak ada. Sama dengan kasusnya supporter PSIM dengan supporter Persib. Nggak ada riwayat dan sejarahnya supporter PSIM dan supporter Persib ini musuhan. Tapi lantaran adanya bangsat yang menyusup dan memecah belah, akhirnya bikin dua supporter ini musuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian yang dialami supporter Persita ini ada bangsat yang menyusup juga? Laga Persita Tangerang lawan Persib Bandung di pekan ke-7 dipastikan dipindah dari Indomik Arena Tangerang ke Iwayan Dipta di Bali. PT Liga sendiri nggak menjelaskan nih alasan laga ini dipindah. Bahkan pihak Persita ataupun Persib Bandung nggak mengetahui nih alasan kenapa laga ini dipindah. Tapi kalau perkiraan kami kenapa laga ini dipindah, ya mungkin saja berkaca dari 2 musim terakhir, di mana ketika Persita menjamu Persib di Tangerang, pasti akan ada gesekan antara supporter Persita dengan supporter Persib ya, meskipun faktanya yang rusuh bukanlah supporter Persita tapi ya supporter dari tim yang paling dekat jaraknya ke Tangerang. Dan di Tangerang itu kalau dalam survei ya sekitar 45-50% supporternya bukanlah supporter Persita atau nggak ngedukung Persita lo ya, tapi ngedukungnya tim tetangga sebelah, ini tim jeruk ya.
Ya itu sih kalau perkiraan kami kenapa laga ini dipindah dari Tangerang ke Bali ya. Nah kalau untuk selengkapnya nanti kita akan bahas aja di prediksi pertandingan kalau soal laga ini. Sementara kalau buat Persib sendiri, kalau kami pribadi di Persib itu ada beberapa hal yang masih membuat kami agak bingung loh ya. Yang pertama, soal laga tunda Persib lawan Borneo FC ya. Ini kapan digelarnya? Kok di situs PT Liga nggak ada keterangan pasti kapan laga tunda ini akan digelar? Yang kedua yang buat kami bingung adalah usai pekan ke-7 seluruh pertandingan Liga 1 atau Super League ini kan ditunda nih. Dan pemain-pemain yang memang dipanggil ke timnas harus segera berangkat ke timnas dong. Nah sementara Persib itu kan tanggal 1 Oktober ini akan terbang ke Bangkok untuk lakoni laga ACL 2. Nah, apakah 4 pemain timnas di Persib ini Tom Haye, Eliano, juga Maklok serta Beckham Putra ini akan ikut ke Bangkok atau ditahan dan nggak boleh ikut dan harus ke timnas Indonesia? Atau mungkin cuma Tom Haye dan Eliano Render aja kali ya yang dipanggil ke timnas. Tapi buat kami gini loh, jika 4 pemain timnas, yakni Toha, Klok, Beckham, dan Eliano ini nggak bisa dibawa ke Bangkok ya, ini buat kami kerugian tersendiri bagi Persib di ACL 2. Atau mungkin 4 pemain ini tetap dibawa ke Bangkok ya, tapi nanti dari Bangkok langsung terbang nyusul pemain timnas ke Saudi. Ya nggak tahu deh kalau itu.